Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam damai sejahtera dan kasih karunia menyertai kita semua pada pagi hari ini. Renungan hari ini kita mulai dengan membaca dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Saudara, kita menyuruh jiwa kita untuk memuji Tuhan dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari kita memilih ayat kelima sebagai contoh kebaikan Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Salah satu kebaikan Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah memuaskan hasrat dengan kebaikan sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Artinya, hidup kita di usia berapapun terasa seperti hidup di masa muda yang full energi, kuat, dan sehat. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Kita bisa berusaha agar tampak awet muda, tetapi kemampuan dan kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Kita ambil satu kisah anak muda yang bernama Kaleb. Kaleb ikut dalam misi pengintaian ke tanah perjanjian, misi yang melibatkan 12 orang yang terpilih dari setiap suku Israel. Dari 12 pengintai tersebut, Tuhan memuji Kaleb. Dia berfirman di Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, yaitu dalam bahasa Inggrisnya another spirit, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb mempunyai another spirit, yaitu spirit Tuhan, yang mengingatkan Kaleb akan janji Tuhan memberikan promised land. Saudara-saudara, Kaleb melihat raksasa-raksasa, tetapi tidak merasa gentar dan takut. Pertanyaannya, apakah raksasa-raksasa yang dilihatnya itu real atau nyata? Ya, raksasa tersebut betul nyata. Tetapi Kaleb tidak memandang kepada raksasa atau kepada kekuatan lawan, tetapi dia fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada apa yang disabdakan oleh Tuhan. Kaleb berkata dalam Bilangan 13 ayat 30, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudara, mengapakah Kaleb yakin bahwa umat Israel pasti mampu mengalahkan raksasa-raksasa tersebut? Apakah karena Kaleb mempunyai strategi perang, ahli bertempur, atau punya senjata canggih? Tidak, Alkitab tidak menceritakan itu. Kaleb yakin mereka pasti akan menduduki negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan karena Kaleb percaya penuh akan kekuatan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan membuat bangsanya menang dan menduduki tanah perjanjian. Nah, sekarang bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru? Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita sudah menerima another spirit, yaitu Roh Kudus yang orang dunia tidak mempunyainya. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dialah yang memberikan power, kekuatan, dan semangat
Dia juga yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Hidup kita adalah hidup karena percaya akan janji-janji Tuhan tersebut. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight. Lalu apa maksud pembahasan awal bahwa masa muda kita diperbaharui seperti burung Raja Wali? Saudara-saudara, selama 40 tahun umat Israel mengembara di padang gurun, seluruhnya mati kecuali Yosua dan Kaleb, generasi tua yang masuk ke tanah perjanjian. Keperkasaan Kaleb di usia 85 tahun adalah masa tua yang diperbaharui sehingga seperti layaknya masa muda dia. Dan Kaleb mendapat kepemilikan tanah Hebron yang diingininya untuk keturunannya, yaitu dari suku Yehuda yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan selalu memperbaharui masa muda kita seperti Kaleb. Mari kita baca akhir cerita Kaleb di Yosua 14 ayat 10b. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Masa muda Kaleb diperbaharui oleh karena kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudara, kita adalah Kaleb-Kaleb yang sanggup untuk masuk poses ke tanah perjanjian hanya karena kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kita adalah umat perjanjian baru yang hidup dengan percaya akan janji Tuhan yang sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Maka masa muda kita selalu diperbaharui seperti burung Raja Wali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karya salib Kristus yang sudah memperbaharui masa muda kami seperti burung Raja Wali. Seperti Kaleb yang berhasil masuk ke tanah perjanjian dan mendapatkan Hebron. Maka kami juga percaya bahwa Tuhan sudah berperang bagi kami dan sudah mengalahkan semua musuh-musuhmu. Bukan karena gagah perkasa kami, tetapi karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus segala puji, hormat, sembah, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.